Hari ini yang baru pertama sekali ini pemahaman baru kepada Anda. Apa itu MLM? Karena banyak orang di luar sana mengatakan MLM itu haram. Banyak orang mengatakan di luar sana bonusnya dari mana. Lo main MLM tapi lo nggak ngerti. Nah, aku ajarkan kau sekarang. Saya akan ajarkan kepada Anda apa itu MLM. Erwin ini adalah pengusaha. Nah, Erwin ini memiliki pabrik. Dia memproduksi, katakan satu produk. Produknya sepatu. Biaya memproduksi sepatu itu 100.000 rupiah. Bahan apa semua dan untung dia 100.000 rupiah. Dia itu. Aku mau tanya, ini ada yang beli nggak sepatunya? Ada nggak yang beli sepatunya? Siapa yang beli? Masa datang ke pabriknya? Ada yang beli sepatunya nggak? Belum. Erwin berpikir, gimana sepatu gua agar bisa dibeli orang? Maka ini harus sampai ke toko nggak? Maka dibangunlah namanya jalur distribusi. Pemasaran itu ada dua. Ini pabrik ya, ini disebut jalur distribusi. Apa yang disebut dengan jalur distribusi ini? Inilah mulai dari pabriknya Erwin, sepatunya nanti sampai ke toko. Maka dia ngomong, lo punya duit nggak, Van? Gitu bahasanya. Ya Van, kenapa emang Win? Gua punya sepatu ini bagus nih. Lo pegang Indonesia deh pemasarannya. Lo punya gudang kan? Punya. Udah, lo beli ke gua deh. Gua nggak jual ke siapapun. Lo aja untuk Indonesia. Ini salah satu mimpi orang jadi distributor tunggal. Siap, kata Avan. Berapa sama gua? Ya sudah, sama lo 5%, kata Erwin. Lo beli ke gua dah. Siap. Dia pegang Indonesia market. Dapat berapa dia? 5%. Udah dibeli orang belum? Belum. Avan mikir, kalau di gudang gue nih sepatu nggak akan laku ini. Ah, gua pasarin deh. Saya cari di setiap provinsi deh yang pegang. Panggil Tan. Tan, kau kan dari Jawa Timur, Tan. Ini bagus ini. Lo pegang Jawa Timur mau nggak, Tan? Lo punya gudang kan? Lo beli ke gua ya. Gua nggak jual lagi di Jawa Timur. Lo aja yang nguasain Jawa Timur. Mau nggak kawan ini? Bangga, ini salah satu impian orang kerja. Jawa Timur gak cukup, datang Avan. Yo, lo kan Jawa Tengah yo, lo punya duit kan? Lo punya gudang gak? Nah, datang Mario, gua punya. Nah, lo jual sepatu gua gak akan jual di Jawa Tengah. Lo pegang Jawa Tengah. Berapa sama gua? Kata mereka nih, 5%. Artinya siapan menyusun setiap provinsi, ngerti gak? Aku mau tanya lagi, laku nggak di Jawa Timur produknya? Belum, masih di gudangnya Nathan mikir, gua pegang Jawa Timur nih, caranya gimana nih? Ah, gua bangun deh tingkat kabupaten deh, bicara sama Akram. Lo pegang Nganjuk mau nggak? Lo kan di Nganjuk, gua punya sepatu nih, gua pegang Jawa Timur nih. Ya udah siap, berapa sama gua? Kata Akram. Udah 5% sama kau. Nih beli sama gua. Jadilah ini di Nganjuk. Begitu juga setiap daerah. Udah dibeli orang belum? Belum. Maka ini masih bisa berlanjut tingkat kecamatan. Sama seperti agen-agen beras di kampung-kampung. Sederhanakan saja sama Akram. Jak, lo kan punya toko nih. Lo beli dari gua barangnya deh. Daerah ini lo kuasain nih. Jual di toko lo. Oke, kata Jaki. 5% sama lo. Ajis juga begitu. Lo punya toko nih. 5% sama lo. Barang sudah dipajang di toko. Tadi dari pabrik. Ngerti gak? Barang sudah dipajang di toko. Aku mau tanya, dibeli orang nggak barangnya? Belum, nggak dikenal. Lo biarpun ada barang di toko, dibeli orang nggak? Belum, nggak dikenal barangnya. Win, barang yang nggak dikenal nih, lo promosiin dong. Oh siap, kata Erwin. Dibuatlah promosi sama Erwin. Disewalah artis yang cantik-cantik, dibikin di televisi, dibikin di radio, dibikin di surat kabar, dibikin di majalah. Sama seperti handphone kalian ini juga. Jadi ini konsepnya nih, biar kamu ngerti orang-orang kaya itu gimana cara ngejual barangnya. Nah, dipromosikan lah sampai bikin musik, iklan-iklan di jalan, dipromosikan agar dikenal orang barang itu, ngerti nggak? Maka berhubunganlah dia ke satu orang, ini Maulana, agen promosi. Ah, kata si Erwin, Lan, kau promosikan ya, di TV harus ada, di radio harus ada, bikin acara-acara kayak iklan rokok itu loh. Persoalannya, berapa sih dijual sepatu itu? Tadi di Erwin 100.000. Kira-kira bisa 100.000 nggak dijual? Nggak bisa. Tadi agen nasional 5%, agen provinsi 5%, udah berapa persen? Agen kabupaten 5%, udah berapa persen? Toko 5%, udah berapa persen? 20%. Berarti harga sepatu berapa? 100.000 kali 20%. Berarti 120.000. Udah harganya? Belum. Biayanya promosi sama Maulana. Nah, katanya berapa? Ya udah, kita ambil 30% dari total harga untuk bikin iklan-iklan. Oke, berarti berapa? 30.000. Nah, datanglah Rifki beli sepatu 150.000. Ngerti gak kalian? Tetapi sesungguhnya harga sepatu itu di Erwin berapa? Itu. Jadi masing-masing mereka ini pengusaha. Ini pengusaha nasional, ini pengusaha provinsi, ini pengusaha kabupaten, ini pengusaha toko, ini pengusaha promosi. Pakai duit semua nggak mereka atau pakai daun? Tapi bangganya minta ampun ya, pengusaha
Wih, apalagi sekarang ini di mata masyarakat. Wah, dia distributor tunggal itu. Gudangnya di sana. Kalau ada acara di kampung, pasti duduk dia di depan. Padahal kalau produknya nggak laku, bisa disita bank semua hartanya. Inilah yang saya katakan pengusaha tadi nih. Mereka ini karena saling kenal. Jadi tidak tiba-tiba Erwin nunjuk si Avan. Tidak tiba-tiba, karena kenal. Makanya kau harus punya jaringan. Harus kenal itu, ya. Nah, tetapi kesempatan begini sulit. Tetapi intinya adalah semua mereka ini pengusaha nggak? Lo pengen nggak begini? Jujur dulu, jangan bohong-bohong. Lo pengen begini nggak? Persoalanmu tidak punya duit. Persoalanmu tidak punya jaringan. Persoalanmu lo tidak kenal pabrik. Nah, konsep yang saya ceritakan inilah yang disebut dengan pemasaran retail atau konvensional. Inilah yang disebut dengan pemasaran konvensional. Maka rata-rata itu dipasarkan konvensional. Rokokku ini pun juga konvensional. Nah, tetapi belum saya lanjutkan. Tadi Avan agen nasional, betul? Nathan agen provinsi. Aku mau tanya, kira-kira bisa lebih kaya nggak Nathan ini dari Avan? Bisa nggak Nathan ini lebih kaya dari Avan? Nggak mungkin. Karena semua penjualannya ini jadi penjualannya ini, betul nggak? Maka tidak mungkin lebih banyak penghasilan si Nathan dari Avan. Berarti artinya apa ini? Atas injak bawah. Biar kalian tahu. Maka hidup konvensional itu sebenarnya atas injak. Saya mau tanya, siapa yang masih karyawan? Coba cuci tangan, jangan malu-malu, kita belajar. Ada manajermu nggak, Dek? Manajernya ada berapa? 1 kan? Karyawannya banyak kan? Aku mau tanya, mungkin nggak gajimu lebih besar dari manajer? Maka inilah pandangan kebalik-balik. Mungkin tidak gaji karyawan lebih besar dari manajer. Berarti itu juga atas injak bawah. Aku potong sedikit. Ali, Andre. Upline-nya Ali ini Andre. Apakah selamanya penghasilan Andre lebih besar dari Ali? Apakah selamanya bonus Andre lebih besar dari bonus Ali? Tidak. Siapa yang bekerja lebih keras, bonusnya lah yang lebih besar. Berarti teori MLM atas injak bawah, benar gak? Atas injak bawah itu siapa sebenarnya? Yang ngomong itu. Hidup itu sebenarnya adalah piramida. Saya katakan MLM itu sebenarnya anti kapitalisme. MLM itu adalah anti kapitalisme. Maka saya katakan MLM itu sebenarnya adalah itulah inti ajaran semua agama. Ayo berjuang bersama, berkeringat bersama, mendapatkan hasil bersama-sama. Hanya di MLM. Persoalannya kenapa MLM itu rusak? Nanti saya akan makin dalam menjelaskan ke Anda. Tetapi konsep dasar MLM, gua bilang tadi, lo jangan rendahkan bisnismu. Kau itu bukan kere, kau pengusaha. Cuman kau nggak tahu kau itu apa sebenarnya. Itu yang gue bilang, kau gabung di MLM, lo nggak tahu lo siapa. Image MLM itu udah jelek banget. Maka aku harus menjelaskan ke kau, mampu menjelaskan apa itu MLM, sehingga tidak dikatakan lagi MLM itu money game, penipu dan macam-macam. Tetapi jelaskan dengan santun. Bang, MLM itu apa? MLM itu juga konsep pemasaran. Tapi seperti apa? Oke. Nah, ini tadi konsep konvensional. Konsep MLM kayak gimana? Gua bikinlah model sepatu yang lain kira-kira seperti itu. Nah, ini pengusaha MLM. Jadi MLM itu lahir tahun 30-an. Datang Erwin, lo mau jual sepatu gua nggak? Tapi lo dengan cara MLM. Gua udah punya model lain dengan cara konvensional. Modal gua 100.000. Lo jual 150.000. Terserah lo mau kemana 50.000 itu. Yang penting lo balikan duit gua 100.000. Tetapi orang beli 150.000. Sama dengan harga tadi sepatu yang dijual. Ngerti gak? Jadi tidak boleh lebih kecil lebih besar. Harus 150.000. Oke, datanglah Fikri ini. Oke, gua bikin konsep deh. Tanpa ini, tanpa promosi. Nah, dia berpikir, saya mau jual ke pemakai, tetapi harus ada mekanisme. Gua bagi deh yang 50.000. Sebahagian untuk gua, sebahagian untuk pemakai. Itu pikirannya si Fikri ini. Dipanggillah si Surya ini. Sur, gua punya sepatu bagus nih. Lo mau beli nggak sepatu gua? 1. Bagus lo Sur, enak dipakai, murah lagi harganya. Datang Surya. Berapa harganya? 150.000. Oke, gua beli deh. Karena dicek di sana juga 150.000. Ngeri gak? Tunggu dulu, kata Fikri. Lo ada dapat lo. Lo beli sekarang dari gua 150.000. Tetapi lo masih ada penghasilan lain. Lo ngomong aja ke orang lain. Bukan ajak, ngomong aja. Itu bahasanya.
Makanya aku bilang bicara. Sur, lo ngomong aja ke orang lain tentang sepatu ini. Kalau nanti ada yang beli ke gua kasih lo duit. Wih, enak nih kan, Surya udah beli. Gua pelajari deh sepatunya kayak gimana. Rasa enaknya dipakai, kulitnya dan macam-macam. Biar gua bisa ngomong ke orang lagi tentang sepatu ini. Dia belajar nggak? Maka dia belajar product knowledge. Kenapa dia belajar product knowledge? Karena ditawarkan ada duit dari sini kalau dia ngomong. Ngerti nggak? Oke. Datang Surya, ketemu sama Joe. Hey Joe, gua punya sepatu loh, ini bagus nih sepatu yang gua pakai ini nih. Enak loh, gua nendang tembok gak bocor nih. Enak nih, kaki gua gak sakit nih. Pakai deh, bagus sepatunya, lebih bagus daripada yang di toko. Gua udah coba nih, enak nih. Harganya berapa? 150.000. Nanti lo beli ke sana, kantornya di sana. Ya udah, gua beli deh. Tunggu dulu Jo. Kalau lo ngomongin sepatu ini, orang mau beli juga, lo dapat duit lo. Yang benaran lo. Stop, jangan ada yang ngantuk. Pada saat si Surya pertama sekali beli ke si Fikri, maka si Surya ini namanya member. Tetapi pada saat si Surya pengen dapat duit karena ditawarkan Fikri di sini ada duit, dia menjelaskan ke orang lain agar dipakai sepatu itu. Dia menjelaskan ke Joe agar beli sepatu, maka si Surya namanya jadi leader. Maka leader berarti tugasmu apa? Mengajarkan orang lain, mengajak agar bisa paham bisnis itu. Udah Joe, lo beli deh. Nanti kita sama-sama ke kantor, ke tempatnya Fikri. Lo dapat duit lo kalau lo kasih tahu sepatu ini ke orang lain. Maka mereka berdua pergi ke sini. Maka dia dapat duit. Ngerti nggak konsep MLM? Joe sama Surya, kita bikin tim yuk, biar nanti kita bisa ngajakin orang banyak beli sepatu kita. Kan lo dapat duit, lo dapat duit. Oh ya udah, kita bikin home prospect OPP. Nanti member-member baru datang bawa undangan, kita yang presentasi, biar beli sepatu semua. Kita semua dapat duit. Nanti kita ajarkan lagi yang baru masuk itu agar dapat duit lagi. Menjadi profesional networker. Inilah MLM. Pertanyaannya, berapa ini dibayar? Berapa ini dibayar oleh si Fikri? Oke, balik lagi. 100.000 untuk harga beli ke si Erwin, 50.000 untuk si Fikri dan member leader ini, ngerti gak? Maka 50.000 itu dibagi dua. Satu untuk perusahaan, satu untuk member dan leader. Banyak mengatakan haram MLM. Bonusnya dari mana? Udah ngerti nggak kau bonusnya dari mana? Bonusnya adalah biaya mereka ini. Biaya ini tadi berapa total? 50.000 rupiah. Maka bonus itu adalah biaya agen-agen ini dan promosi. Itulah yang dibayarkan oleh perusahaan MLM. Aku mau tanya, kalau ini nggak bicara dapat duit nggak dia? Berarti halal nggak sih bonus itu? Berarti dia harus bekerja baru dapat duit. Ngerti nggak? Siapa yang mengatakan bekerja orang dapat duit haram? Aku nggak tahu itu diskusinya dari mana. Berarti ini kan harus kerja. Paham? Berarti kalau kau berpikir member MLM langsung dapat duit, aku nggak tahu pemahamanmu gimana. Pertanyaan klasiknya, kenapa aku tidak pernah gabung di MLM? Sebenarnya sebelum saya ke titik itu, ini pengusaha nggak? Ini pengusaha nggak? Biar kalian tahu, Surya Joe itu adalah pengusaha distribusi agen nasional sampai toko. Maka kalau kau member MLM, sebenarnya kau adalah pengusaha nasional sampai pengusaha provinsi sampai pengusaha toko. Jadi kau sebenarnya bukan kere. Luar biasanya, nggak perlu pakai gudang. Sesungguhnya kau tidak punya modal. Modalmu ini, gudangmu ini. Sementara dia harus punya toko. Kawan ini nggak perlu ngomong-ngomong doang. Dia tidak perlu bawa-bawa produk begini. Ini harus ada stok produk. Dia harus beli cash. Lo nggak perlu pakai gudang. Lo nggak perlu pakai kantor. Lo nggak perlu pakai karyawan. Lo ini kantor. Duit jutaan per